Demi cinta. Lagu apa juga? Demi cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana macam? Duduk. Duduk dulu atuh. Bentar ngopi. Mang, tambah kopi sama gorengan. Ada tamu lagi. Aduh, Kakinya ada. Nang, nanti bilnya masukin saya ini aja. Siap. Nun Mang Dang. Mangga. Kalau nyanyi yang enak ke. Was. Terus itu gimana ceritanya? Wah, ceritanya panjang Kang. Aduh. Tapi intinya mah jadi jatuh di pohon. Terus lukanya dalam kan. bawahnya kenapa-napa? Terus Kamu. jadi dijahit beberapa jahitan. Oh, sepak kalah ya. Semoga cepat sembuh lah. Amin. Makasih kan Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, lagi pada ngumpul. Iya, Si Adi. Duduk Si Adi. Yo, sorry ya, ngeganggu kalian ini. Nggak apa-apa teh. Aku kebetulan lewat, cuman kemarin dapat info dari Kak Andri, katanya lagi pada suka ngumpul di sini. Iya, Jadi iya. saya ingat banget kalau kalian suka ngobrol di sini. Ini tempat nongkrong sekalian pos kamling. Oh gitu. Nah, kebetulan kalian ngumpul. Nanti bawa kopi nih. Haus. Tuh, ini kopi dingin. Mudah-mudahan. Kopi dingin. Kopi yang panas biasa anetkeun. Deket. Nih. Ini rasa apa teh? Ini kopi latte, tapi kan kopinya bukan kopi bikin lambung sakit. Oh. Coba. Coba itu. Cocok kan? Gak usah dikocok dulu ya teh. Ya, shake before drink lah. Bismillahirrahmanirrahim. Meja kopi. Meja kopi ya. Kalau ini Wow. Langsung seger kieu nya. Saya ngomong. Tuh. Iya, aku buka ya, boleh nggak sih? Boleh. Ngopi, ngemil. Boleh nggak sih? Ngemil. Teh. Udah bukan di jalan. Mang Dang. Tapi enak nggak kopinya? Enak Enak pisan. banget teh ini mah teh. Oh, Ini favorit banget. Aduh. Saya teh pengennya ngobrol sih sama kalian, tapi kebetulan saya harus pergi lagi ke tempat lain. Ke mana? Boleh nggak dibungkus? Boleh pisan. Bawa teh, bawa. Mang Dang, keresek. Mang Dang. Udah, jangan repotin lah. Udah Terima kasih ya. Udah ya. Dadah Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Enak bisa Walaupun dapat kopi, nggak apa-apa gorengan hilang. Tapi ngomong-ngomong Ceng, itu kamu kalau sholat wudunya gimana? Tayamum atau gimana? Wudu mah wudu biasa kan. Kayak biasa. Sakit Kenapa? beren. Ya ada gimana lagi saya tahunya cuma itu kan. Nah, kebetulan makanya kita harus bawa kitab. Ya. Kayaknya insya Allah kalau di sini ada pembahasan tentang mengusap atau apa sih Jabirah. jabirah, perban Ya. atau jabirah. Kita baca atau kita bahas bareng-bareng, oke? Oke. Kebolehan mengusap huf dan benda-benda lainnya yang semakna dengannya seperti kaos kaki ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan hal tersebut, surat Al-Maidah, yaitu lafaz wa arjulakum, yang artinya dan kedua kakimu, surat Al-Maidah ayat 6, yang dibaca dengan harokat jar atau bunyi i karena diatofkan atau diikutkan kepada lafaz wamsahu biru'usikum. Dan basuhlah kepalamu, surat Al-Maidah ayat 6, yang menunjukkan kebolehan mengusap. Sedangkan ketentuan syariat yang bersumber dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kamu berwudu, sementara ia dalam keadaan memakai khufnya, maka hendaklah dia mengusap bagian atasnya dan salat dengannya. Dan ia tidak perlu mencopot keduanya jika berkenan, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Kemudian ketentuan syariat tentang bolehnya mengusap perban terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berkenaan dengan kasus seorang sahabat yang terluka kepalanya, di mana ia membasuh kepalanya ketika bersuci yang mengantarkannya kepada kematiannya, seraya beliau bersabda, padahal cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan perban, lalu mengusapnya serta membasuh anggota tubuhnya yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 336 dan mayoritas ulama berpedoman pada hadis ini. Syarat sahnya mengusap khuf atau perban. Seseorang yang hendak mengusap khuf atau benda-benda lain yang semakna dengannya ketika bersuci disyaratkan 1.
Keduanya dipakai dalam keadaan bersih berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak membuka sepasang khuf yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membasuh kedua kaki beliau ketika berwudu. Biarkanlah keduanya karena aku memakai keduanya dalam keadaan bersih. Muttafaq alaih, Al-Bukhari nomor 202 dan Muslim nomor 274. 2. Keduanya menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. 3. Keduanya tebal sehingga kulit tidak terlihat dari balik keduanya. 4. Masa mengusap keduanya tidak boleh lebih dari sehari semalam bagi orang yang berada di tempat atau mukim, serta tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian. Berdasarkan keterangan yang diutarakan Ali radhiyallahu anh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi orang yang berpergian, serta 1 hari 1 malam bagi orang yang berada di tempat. Diriwayatkan oleh Muslim nomor 276. 5. Tidak boleh mencopot keduanya setelah mengusapnya. Jika ia mencopot keduanya, maka wajib atasnya membasuh keduanya. Jika ia tidak membasuhnya, maka wudunya dihukumi batal. 6. Dalam mengusap perban, maka tidak disyaratkan harus suci terlebih dahulu serta tidak ada batasan waktu. Tetapi kain perbannya disyaratkan tidak boleh melampaui tempat luka, kecuali kain perban yang dipakai mengikat. Tidak boleh mencopotnya serta lukanya belum sembuh. Sehingga jika kain perbannya dicopot atau lukanya telah sembuh, maka usapannya dihukumi batal dan wajib membasuhnya. Peringatan. 1. Dibolehkan mengusap sorban karena darurat, misalnya karena dingin atau sedang berpergian, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 275 bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu ketika berpergian, di mana beliau mengusap rambut ubun-ubunnya serta mengusap sorbannya. Jadi, di samping mengusap sorban, juga mengusap sebagian rambut ubun-ubun, sebagaimana tertera dalam hadis tersebut. 2. Dalam mengusap sepatu, perban, penutup kepala seperti sorban dan sejenisnya tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Sehingga sesuatu yang dibolehkan bagi laki-laki, dibolehkan juga bagi wanita menurut batasan ketentuan yang sama. Adapun tata cara mengusap khuf dan benda-benda yang semakna dengannya adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu membasahi kedua tangannya, lalu meletakkan bagian dalam telapak tangannya yang sebelah kiri di bawah tumis sepatu dan bagian dalam telapak tangannya yang sebelah kanan di atas ujung jari-jari kakinya. Lalu mengusapkan telapak tangannya yang sebelah kanan hingga ke betisnya dan telapak tangannya yang sebelah kiri diusapkan hingga ke ujung jari-jari kakinya. Jika ia hanya menyapu bagian atas sepatunya tanpa menyapu bagian bawahnya, maka hal itu dibolehkan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam keterangan yang dituturkan oleh Ali radhiyallahu an. Jika agama itu berdasarkan akal, maka tentunya mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada bagian atasnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 162 dengan sanad yang baik. Sedangkan tata cara mengusap perban, yaitu hendaklah membasahi tangannya terlebih dahulu, kemudian mengusapkannya di atas perban seluruhnya 1 kali usapan. Nah, jadi gitu. Alhamdulillah. Saya baru tahu. Sama, saya juga baru tahu. Kalau gitu mas sekarang sambil kita ngopi, sambil ngemil, tapi ngemilnya habis. Panggil Mang Dang aja. Mang Dang! Gorengan selalu ada. Mang Dang standby. Nuhun Mang Dang. Kita ngemil lagi. Kita ngemil.